Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang mahasiswa di kota Palembang menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak tingkat sekaligus kepala asrama. Angin puting beliung di Kabupaten Ogan Ilir membuat 6 rumah warga rusak parah. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu optimistis logistik pemilu akan selesai tepat waktu. Seorang mahasiswa di kota Palembang mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh kakak tingkat sekaligus ketua kamar di asrama tempatnya tinggal. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Pria berinisial RS mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Sumatera Selatan pada Senin petang dengan ditemani kuasa hukumnya. RS yang juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Palembang ini mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh kakak tingkat sekaligus kepala kamar di asrama tempatnya tinggal. Diduga perbuatan tersebut telah dilakukan terlapor sebanyak 5 kali sejak bulan Februari 2023 lalu. Kasus dugaan asusila ini terjadi di saat korban terlelap tidur di kamar asrama. Pelaku yang bertugas membangunkan mahasiswa masuk ke dalam kamar korban dan memegang alat vital korban. Korban juga sempat merekam perbuatan terlapor tersebut dengan menggunakan ponsel miliknya. Itu terjadi beberapa kali dan sudah dipersiapkan sama klien kami 2 kali direkam dan dapat. Jadi si klien kami itu sudah menghafal, maksudnya sudah mengingat kira-kira kapan beliau dibangunkan ketika subuh, dan beliau sudah menyiapkan handphone di atas kepala sehingga terekam 2 kali. Sebelumnya ada yang lebih parah lagi tapi tidak terekam, dan yang ini terekam 2 kali. Korban yang kini mengalami trauma sudah tidak tinggal di asrama mahasiswa. Meski demikian, korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya, menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Angin puting beliung di Ogan Ilir membuat 6 rumah warga rusak parah dan 2 diantaranya roboh hingga rata dengan tanah. Warga pun berharap ada bantuan dari pemerintah. Warga Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir mulai memperbaiki rumah mereka yang rusak setelah diterjang angin puting beliung pada hari Sabtu lalu. Dalam musibah tersebut, 6 rumah warga rusak parah, 2 diantaranya roboh hingga rata dengan tanah. Rumah warga umumnya mengalami kerusakan pada bagian atap. Bencana angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu sore itu berlangsung sangat cepat. Warga sendiri mengaku sempat terjebak di dalam rumah hingga tertimpa reruntuhan bangunan. Akibatnya sejumlah warga menderita luka ringan. Kayak hujan SC itu nah, sebelum angin itu. Nah sesudah hujan es itu, baru angin kuat. Langsung rata rumah. Tak salah. Jadi sekarang ini barang-barang sudah diselamatkan? Sudah, barang-barang sebagian sudah diselamatkan. Sebagiannya sudah hancur. Sekarang tinggal di mana, Pak? Tinggal tempat Pungto dulu. Terbang, nggak tahu lah kemana terbangnya. Terus itunya ngelingkup, tempat tidur anak aku tuh ngelingkup cak itu nih. Kalau ruang tengah utuh, Bu? Iya. Ada bantuan belum, Bu, dari pemerintah? Belum, nggak kate kan? Belum ada. Iya, belum. Ya, kami tuh biar supaya apa tuh bisa berteduh, nah itulah. Ya. Sejumlah warga yang rumahnya roboh memilih untuk mengungsi. Warga pun kini hanya berharap segera ada bantuan dari pemerintah Ogan Ilir. Dedy Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di kawasan Lorong Saudagar Yucing, Palembang pada Selasa lalu. Kini hanya tersisa puing-puing. Korban mengaku kini tidak memiliki tempat tinggal dan berharap adanya bantuan dari pemerintah.
Beginilah kondisi dua rumah korban kebakaran di kawasan Lorong Sodagar Yucing, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Rumah yang hangus terbakar kobaran api ini hanya tersisa puing-puing kayu. Para korban kebakaran masih merasakan duka mendalam atas musibah yang mereka alami. Kejadian ini telah membuat korban kehilangan semua harta benda milik mereka. Bahkan satu orang warga menderita luka bakar. Nah, ada satu itu sepupu posisi sekarang di rumah sakit lagi dirawat, tangan luka terbakar sama kaki ada yang luka. Ada barang yang bisa diselamatin? Kalau barang yang di rumah yang terbakar habis itu nggak ada sama sekali, cuman baju di badan. Harapannya gimana, Pak? Ya harapannya ya semoga dari pemerintahan, dari warga yang bisa membantu. Korban mengaku sudah tidak memiliki tempat tinggal dan kini harus mengungsi ke rumah tetangganya. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah, namun hingga kini bantuan itu tak kunjung datang. Musibah kebakaran ini terjadi pada hari Selasa lalu, diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 6 orang yang terdiri dari pengedar dan kurir ditangkap polisi. Barang bukti yang disita sebanyak 126,49 gram sabu-sabu dan 6 butir pil ekstasi. Enam orang yang terdiri dari 1 orang bandar, 3 orang pengedar, dan 2 orang kurir narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditangkap polisi. Mereka dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ulu Timur pada Selasa pagi. Mereka merupakan hasil tangkapan Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ulu Timur selama bulan Oktober 2023. Selain menangkap ke-6 tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkoba berupa 126,49 gram sabu-sabu dan 6 butir pil ekstasi. Para tersangka ini ditangkap di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pemasok narkoba untuk ke-6 tersangka. Kita kenakan pasal pengedar, tentunya dia juga barang bukti ini adalah siap edar dalam jumlah sedang tentunya dan juga besar, ya, dan juga kita akan kembangkan. Kalau memang nantinya ini menjadi badan, tentunya kita perberat pasalnya. Polisi menduga ke-6 tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten yang ada di Ogan Komering Ulu Timur. Ke-6-nya dijerat polisi dengan Undang-Undang tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.